Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gemilang, apa kabar Anda di sana? Saat ini merupakan Bincang Gemilang episode kesekian. Hari ini merupakan bersua kembali setelah beberapa bulan. Akhirnya Bincang Gemilang kembali hadir. Tentunya hari ini mengusung tema USBK dari perspektif pegiat pariwisata. Ini berkaitan juga apa yang memang sedang kita lakukan saat ini. Dilihat dari beberapa tahun belakangan terjadi kemunduran dari segi pariwisata. Tentunya saya tidak lupa juga akan kenalan juga nih. Kalau kan orang zaman dulu tak kenal maka tak sayang. Nah, saya ubah. Kalau tak kenal maka kenalan dulu. Masya Allah. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa tentunya dari pegiat pariwisata, Bang Taufan Rahmadi atau biasa disebut dengan Bang TR gitu. Iya, siap. Tentunya beliau ini salah satu penulis toko pariwisata nasional juga. Masya Allah. Anggota tim akselerasi dan monitoring evaluasi pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Apa Ya. kabar Bang? Baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana nih kondisi pariwisata saat ini? Loh, kalau saya lihat nih, ya, ini bicara secara global, tentunya sekarang pariwisata terus menunjukkan tingkat kenaikan. Ini berdasarkan data-data dari UNWTO bahwa tren daripada pariwisata yang diikuti dengan tren COVID yang semakin menurun, ini menunjukkan tren yang positif. Meskipun disebutkan oleh UNWTO, United Nations World Tourism Organization, bahwa kita kembali ke titik normal itu adalah di tahun 2024. Ya, jadi menurut saya ya kita terus bergerak, kita terus melakukan penetrasi kebijakan yang memudahkan orang untuk berwisata dan tentunya tetap dengan koridor protokol kesehatan, sehingga kita harapkan nantinya tingkat kunjungan naik, gerakan ekonomi naik, ya kan? Terus dan membuat wisatawan pun merasa nyaman ketika mereka berkunjung ke destinasi wisata. Baik, Ya. bisa tergolong cepat ya maju Betul. di saat ditargetkan Betul. di tahun 2024. Ya, Saat ya. ini NTB sudah mampu menduduki peringkat yang mungkin Ya. bisa dibilang cukup cepat akselerasinya. Ya. Jadi ini menandakan bahwa kemajuan pariwisata ini bukan hanya didukung dari indah atau bagusnya aja, Ya. namun juga penguatan dari SDM-nya. Betul. Seperti itu. Lalu kemudian bagaimana pasca dilananya bencana waktu itu di tahun 2018 ada gempa bumi dan dilanjutkan lagi di masa COVID-19, itu bagaimana keterpurukan pariwisata di NTB khususnya? Pariwisata itu adalah sektor yang paling cepat mampu beradaptasi terhadap keadaan. Ya, itu sudah terbukti. Memang ketika ada goncangan, ada krisis, bisa drop, tapi dia recovery-nya pun semakin bagus. Tetapi saya ingin bicara begini, Mas Rangga, bahwa kita bicara karena kebetulan kita bicara ke NTB-an. Nah, saya sekarang ingin fokus kepada NTB, pariwisata NTB dan segala macam hiruk pikuknya gitu ya. Kita lihat bahwa tidak ada satupun daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus sesiap yang ada di Mandalika. Jadi ada banyak KEK pariwisata di Indonesia ini, ya, mulai dari Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Lido, Nongsa, terus bicara Mandalika, Morotai, Likupang. Dari 7 KEK itu yang paling siap adalah Mandalika. Mandalika lagi, bayangkan, dengan epicentrum di Mandalika, kita lihat event-event yang datang. Ya, event-event yang datang ini bukan berbicara sekedar event-eventan. Tidak ada event-eventan, semuanya event-event berkelas. Kita lihat kemarin, ya. Kemarin Iron Man. Iron Man itu dipuji, ya. Iron Man itu pelaksanaannya dipuji, ya, oleh para pesertanya yang dari dunia internasional, bagaimana arrangement-nya, bagaimana penataan kegiatannya, beserta dengan keamanannya. Ini kan memberikan citra yang sangat baik buat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Bagaimana event-event internasional sekelas Iron Man itu bisa memberikan apresiasi citra yang kuat. Terlebih kemarin juga Bapak Menteri itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyampaikan rasa terima kasih sangat sebesar-besarnya kepada seluruh pemerintah provinsi dan jajaran Polda NTB di dalam mengamankan itu. Ya, ini kan luar biasa. Terus sekarang lagi, begitu Iron Man, kemarin ada lagi tuh, Shell Eco Marathon. Oh, iya. Ya, Shell Eco Marathon. Itu event lagi sangat luar biasa karena di situ inventor-inventor, penemu-penemu, ya, anak-anak muda yang hebat-hebat itu dipamerkan karya-karyanya di sana. Itu bisa menjadi isu-isu dunia gitu, ya. Jadi lengkap, ada sport tourismnya, ya, ada bicara juga edu tourismnya. Iya, ya kan? Nah, sekarang ini yang kita mau tunggu, ini lagi sebentar ada World Superbike. World Superbike, ya kan? Nah, tentunya ini menjadi peluang kita juga sebagai warga Nusa Tenggara Barat untuk
lebih bisa membangkitkan perekonomian juga, Iya, Pak, iya, iya. Dengan hadirnya berbagai event internasional di NTB, tentu ini memberikan peluang yang sangat besar. Tentunya bukan hanya segi dari keindahannya aja, namun juga mungkin untuk pembangunan sumber daya manusia juga sangat didukung dari sini, Pak. Jadi kalau misalkan sebagai sosok penggagas pariwisata nih, apa kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi selama menjadi penggiat pariwisata di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat? Oh, kalau bicara tentang tantangan pariwisata yang selama ini yang saya jalani begitu, itu adalah berbicara tentang yang namanya bagaimana komunikasi. Terus bicara juga tentang bagaimana akselerasi. Ya, lalu kemudian bicara tentang realisasi. Nah, seringkali saya bertemu dengan banyak kawan-kawan, kita dengarkan komunikasi mereka, kita dengarkan aspirasi mereka, tetapi yang paling menantang adalah ketika komunikasi dan aspirasi itu menjadi sebuah realisasi. Nah, ya, di pariwisata itu dibutuhkan. Jadi konsepnya itu komunikasi, aspirasi, realisasi. KAR. Iya, ya. Jadi dengarkan curhatan daripada kawan-kawan pegiat pariwisata yang ada di destinasi, pelaku industri, kemudian aspirasi itu kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan, lalu kebijakan itu kita realisasikan. Nah, ini tantangannya. Nah, sekarang dengan kebetulan saya ditunjuk oleh Bapak Menteri Pariwisata sebagai tim monitoring dan evaluasi akselerasi KEK Pariwisata Kemenparekraf RI, yang kita ingin lakukan adalah pertama, karena saya putra daerah, tentunya ikatan moral untuk membangun bersama KEK Mandalika, ya, untuk memberikan dampak besar bagi pariwisata kita, itu menjadi salah satu prioritas begitu. Dan kebetulan juga saya di dalam WSBK ini saya juga ditunjuk oleh Bapak Menteri menjadi pimpinan tim World Superbike Kemenparekraf RI. Nah, saya perlu jelaskan ya, apa saja sih yang dibantu oleh Kemenparekraf di World Superbike ini? Mas Rangga, bayangkan, hal yang paling krusial daripada sebuah event adalah bicara tentang event fee. Jadi Dorna itu punya event namanya WSBK dan MotoGP. Nah, WSBK dan MotoGP ini yang membayar event fee-nya itu adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mau tahu berapa besarnya? Berapa itu kira-kira? 3.150.000, bukan rupiah, euro. Silakan Sobat Gemilang. Tidak sedikit pastinya ya. Itu kira-kira hampir 50 miliar. Jadi event yang besok mau datang nih ke NTB itu, harga event fee-nya saja 50 miliar. Saya tanya sama Mas Rangga kalau sebagai pemuda, putra daerah, ketika ada event besar, dengan harga event fee-nya saja, itu 50 miliar, kira-kira dibayangkan Mas Rangga apa? Ini kebalik ya saya nanya, nggak apa-apa? Iya, kebalik. Kayaknya udah nggak sampai lagi ngebayangin, udah ketutup banyak sekali. Iya. Tapi pada akhirnya, bukan soal itunya, tapi bagaimana kita mampu mewujudkan atau menggerakkan kita, langkah kita untuk memajukan pariwisata. Betul. Khusus sebagai putra daerah tentunya bukan hanya melabel diri atau mengklaim diri kita anak muda, kita muda hebat, tapi bagaimana kontribusinya, bagaimana untuk melangkah dan memberikan estafet yang baik untuk masyarakat. Lalu kemudian integrasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga mereka seperti apa sih? Ya, jadi gini, saya ulangi lagi ya, dari apa dukungan Kemenparekraf itu ya. Jadi ketika event fee ini sudah diberikan, baru Dorna semuanya kita bergerak, event itu berjalan. Ini investasi besar yang dilakukan oleh negara kepada event ini. Jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk menyukseskan event World Superbike ini. Ya, suksesnya event World Superbike ini salah satunya adalah ketika dia kursinya penuh, tidak boleh sepi, ya, tidak boleh sepi World Superbike. Yang penting kursinya full. Ya, kursinya full, tidak boleh. Kenapa? Karena bayangkan saja penonton di mana-mana di seluruh dunia, ya, itu akan menyorot tuh World Superbike. Ya, ini membicara tentang prideness kita sebagai bangsa, prideness kita sebagai putra daerah. Yuk, kalau kita sendiri tidak mau menyukseskan event yang ada di kampung halaman kita, bagaimana coba? Betul. Bisa kebayang ya? Bisa kebayang. Jadi, kenapa kita harus rame-rame datang World Superbike? Satu, itu bagian daripada menunjukkan kebanggaan kita berbangsa. Kita menunjukkan sebagai putra daerah ingin sukseskan ini pertunjukan dunia yang ditonton oleh dunia. Penonton World Superbike itu diperkirakan itu bisa mencapai angka loh ya, sekitar 172 juta pasang mata akan nonton.
Kebayang kalau kita penduduk di Nusa Tenggara Barat ini tiba-tiba disorotnya kursinya kosong, bayangkan, bagaimana? Cukup menegangkan dan memalukan sih Pak sebenarnya. Ya, jadi ya kita harapkan nanti sama-sama nih kita ini, ayo kita gimana caranya? Semua bergerak, semua datang rame-rame, toh juga dari MGPA ya telah memberikan diskon-diskon khusus bagi para spektator, penonton yang ber-KTP NTB. Ya kan? Ada diskon 50%. Wah, luar biasa. Ya, dan juga kepada wisatawan-wisatawan dari luar, ya, mereka tidak perlu mikir. Mereka tidak perlu mikir apa? Karena kawan-kawan hotel, ya, kawan-kawan hotel pelaku industri sudah tidak lagi berbicara harga-harga yang aji mumpung, tidak ada. Dia berbicara tentang harga-harga tarif normal semuanya. Ini saya sudah sudah bertemu dengan banyak kawan-kawan pelaku industri, dari kawan-kawan di Mandalika, kawan-kawan di Senggigi, semuanya sepakat bahwa di World Superbike ini semua kawan-kawan berada di tarif normal, ya. Nah, terus selanjutnya dukungan kementerian adalah bicara tentang promosi. Nah, promosi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata itu mendukung pra-event dan eventnya. Pra-eventnya apa? Itu bicara sales mission. Nah, sales mission yang dilakukan oleh kawan-kawan BPPD NTB bersama HSMA itu kemarin didukung juga oleh Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata, ya, berkolaborasi, ya. 4 kota itu terakhir kemarin hasilnya menghasilkan 5 miliar. Artinya itu sebuah progres sangat bagus, ya. Itu bentuk kolaborasi bersama kementerian juga. Yang ketiga adalah berbicara tentang bahwa saat ini ikon eventnya World Superbike adalah Lombok Sumbawa Fair. Lombok Sumbawa Fair. Ya, Lombok Sumbawa Fair. Nah, di Lombok Sumbawa Fair itu, di situ perannya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah berbicara tentang dukungan panggungnya, lightingnya, terus segala prasarana yang ada di sana. Termasuk juga berbicara tentang bagaimana konektivitas dengan desa-desa wisata yang ada di NTB ini. Jadi Mas Rangga, bicara tentang WSBK adalah berbicara tentang prideness kita sebagai putra daerah, prideness kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, terus kita harus menyelesaikan itu, tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kita lihat bersama-sama. Saya kerap berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan Korlap juga, dengan Pak Jamal, juga dengan Ibu Kadis Kominfo, ya, dengan Bapak Kadispar juga kita saling berkomunikasi bagaimana terus bersinergi untuk bisa memastikan bahwa Superbike ini dengan semua runtutan acaranya itu berjalan dengan lancar, dengan sebuah tertib begitu. Kira-kira gitu. Oke, kalau tadi membahas lagi tentang okupansi hotel dan juga kestabilan harga yang ditentukan itu, apakah ada pertemuan secara langsung yang membahas tentang hal itu? Ya, saya pertemuan itu kami kerap lakukan bersama kawan-kawan pelaku industri. Kemarin saya bertemu dengan kawan-kawan dari Mandalika Hotel Association. Di sana kawan-kawan sudah sepakat, ada 67 hotel di sana, ya, akomodasi. Mereka sepakat untuk menjual harga dengan tarif normal. Iya, itu sudah komitmen mereka. Dan kemudian hal ini saya sampaikan kepada Mas Menteri, saya sampaikan juga kepada Dirut ITDC. Tadi kita saling telepon, sudah oke semuanya. Baik, semoga teman-teman yang nonton hari ini, terutama Sobat Gemilang yang mungkin masih kebingungan dengan jumlah akupansi atau mungkin harga tiket yang mungkin mahal atau mungkin penginapan yang juga tidak manusiawi, dapat dibuktikan bahwa dengan melalui integrasi kita dapat mempres itu dengan baik, tentunya untuk kemajuan bersama begitu. Betul, ya? Betul. Ini merupakan bentuk membangun gerakan bersama menyukseskan WSBK. Mendukung WSBK, World Superbike, ya, betul. Jadi tentu seperti bilang tadi, saya juga ngerasa bangga karena menjadi bagian dari NTB ini bukan hal yang biasa. Banyak yang menginginkan menjadi putra NTB, tapi ya begitu, keadaannya mungkin tidak memungkinkan. Hal ini mungkin banyak yang menginginkan juga kegiatan-kegiatan atau akselerasi internasional itu dapat digelar di mana aja, tapi yang berhasil mendapatkan itu adalah NTB sendiri. Ya, betul. Ini juga menjadi tantangan kita atau kita semua Sobat Gemilang, bahwa bukan cuma hanya label aja kita berada atau mungkin menjadi host daripada kegiatan, tapi juga harus lebih bisa melihat peluang apa saja yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian siapa ada sih kemungkinan yang kemudian mampu memberikan manfaat atau mungkin yang berperan aktif dalam pariwisata untuk mendukung SBK ini? Ada apakah dari sendiri kah, pemerintah, atau mungkin dari rakyat begitu? Ya. Kalau bicara tentang ekosistem pariwisata, kita mulai dari yang paling basic, yaitu rumusnya ABCGM. ABC? Ya, ABCGM. ABCGM. Ya. Ya, jadi A itu
akademisi. Akademisi. Ya, B itu bisnis. Bisnis. C itu community. G itu government. Oh. M itu media. Nah, kalau kita ingin membuat ini sukses, semua ini harus bergerak. Harus bergerak. Dan kita merasakan di NTB seperti itu. Kita lihat akademisinya, oh kawan-kawan dari universitas, ya, malah mereka melakukan apa namanya di kampus-kampus, ya kan, mereka berbicara tentang WSBK. Iya, ya kan. Bapak Gubernur pun ketika mereka datang ke kampus-kampus bicara juga tentang WSBK. Ya, ya, ya. Terus B, bisnis, jelas. Pelaku-pelaku industri sudah tidak lagi berpikir lagi harga-harga tidak normal. Seperti tadi saya jelaskan, harga-harganya adalah harga-harga normal. Hotelnya normal, transportasinya normal, paket-paket liburannya normal. Oke, travel agentnya oke, transportasi oke, hotel oke. B, bisnis. Restorannya oke. Habis itu A, B, C, community. Kita lihat komunitas-komunitas motor, kita lihat komunitas-komunitas pemuda, kita lihat komunitas-komunitas musik yang akan mengisi acara itu. Kawan-kawan daripada komunitas-komunitas musik pada saat Lombok Sumbawa Fair nanti. Oke, community ya. A, B, C, G, government. Oh, Pak Gubernur turun langsung, lihat hands on ya di grup WA yang ada di tempat kita, di tempat kami, itu Pak Gubernur betul-betul detail dia menanyakan semua progres yang ada. Malah inisiatif-inisiatif terkait bagaimana strategi-strategi penjualan tiket itu datang dari Pak Gubernur. Wah. Ini penting ini, penting. Ya. Ini penting ya. Baik. Ya. Jadi kenapa? Karena beliau memiliki networking. Satu ya, networkingnya luar biasa. Kedua, kalau hanya bicara networking saja, dia juga bisa membangun emosional dengan networkingnya. Sepakat. Nah, salah satu yang besok akan dilakukan oleh beliau adalah beliau sudah bilang sama MGPA, mana tiket-tiketnya? Saya bawa tiket-tiketnya, lalu dia akan datang pergi ke target-target yang akan beli tiket itu di BUMN lah, di kementerian kelembagaan lah. Bayangkan, ya gubernur kita ini bukan berbicara dia duduk di belakang meja, tapi berbicara tentang bagaimana mengatasi itu dengan turun langsung ke lapangan. Ya, itu G. M, ini media. Nah, Diskominfotik, ini wujudnya nih, ya kan? Ya kan? Kami diundang bicara tentang WSBK. Mungkin nanti akan ada siapa lagi yang diundang. Artinya apa? Media-media sekarang semuanya terarah, semuanya terkoordinir dengan rapi untuk berbicara tentang isu-isu tertentu. Ya, saya melihat sekarang semua channel-channel, malah tadi saya baca ada surat edaran. Ya, surat edaran dari gubernur untuk memastikan semua dinas-dinas, ya kan, semuanya berbicara printing news tentang WSBK, World Superbike. Nah, ini yang saya bilang. Kalau ini bergerak semuanya, giroh kita pun akan terasa untuk berjuang itu. Ya, kira-kira begitu Mas Rangga. Saya sangat sepakat bahwa kalau misalkan tadi integrasi semua beberapa tadi A, B, C, G, M ini, ini dirumuskan juga udah sangat menarik sekali gitu ya. Dari singkat A, B, C, G, M ini aja udah bisa kelihatan siapa kemudian yang bergerak. Bukan hanya satu orang aja, bukan hanya pemerintah atau masyarakat saja, namun beberapa elemen tadi harus saling mendukung atau bahu-membahu untuk mensukseskan WSBK ini. Seperti tadi saya juga menarik membahas tentang gubernur pemerintah gitu ya. Karena banyak dari sobat gemilang di luar sana masih meragukan gitu ya kemampuan kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Dibuktikan dengan hasil koordinasi atau edaran itu mengharuskan untuk selalu mengadvertise untuk kegiatan SBK ini juga udah sangat luar biasa. Belum lagi nanti yang dari pemerintahan meminta tiket untuk langsung ditargetkan ke pembelinya. Itu juga bukan sedikit sebetulnya. Jadi kemudian hubungan dengan kesiapan WSBK yang akan berlangsung di beberapa minggu ke depannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat, kemarin saya mengikuti rapat rakor bersama Bapak Kapolda NTB dan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Di rapat itu masing-masing penanggung jawab menjelaskan progres kerjanya, dan saya lihat MGPA dan ITDC telah menjelaskan bahwa mereka sudah siap melaksanakan World Superbike ya. Yang sekarang tinggal dilakukan adalah bagaimana kita terus memantapkan acara-acara seperti Lombok Sumbawa Fair, ya kan, terus memastikan simulasi terkait traffic, ya, lalu lintas, rekayasa lalu lintas, ya kan, terus juga berbicara tentang bagaimana proses daripada kedatangan logistik. Ini perannya, saya juga sudah bicara dengan GM Angkasa Pura, ya, Bizam, ya, bahwa mereka pun juga sudah siap. Angkasa Pura mereka sudah mempersiapkan secara infrastruktur, secara sistem semua sudah siap untuk menyambut kedatangan daripada logistik ataupun para spektator World Superbike ini. Wah,
luar biasa ya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kesiapan ini kalau diukur dari tahun yang sebelumnya sama sekarang itu udah berapa persen? Saya yakin persiapan sekarang jauh lebih mantap. Jauh lebih mantap. Ya, dan karena begini, di setiap kali rapat itu yang selalu dievaluasi adalah apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di tahun World Superbike sebelumnya, ya. Jadi Lombok Sumbawa Fair ini menghimpun anak-anak muda Ya. yang bertalenta Ya. untuk bisa menampilkan keahlian di bidang Ya. itu, atau mungkin di sini ada kaitan sama UMKM juga nggak Pak? Atau aksesibilitas? Ya, betul. diberikan? Jadi bukan saja anak muda, tetapi juga mereka yang memiliki produk-produk unggulan, ya. Unggulan. Ya. Jadi salah satu yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah di Lombok Sumbawa Fair yang harus dominan adalah brand-brand lokal. Brand lokal. Ya, bukan brand-brand dari luar, brand-brand lokal. Nah, inilah yang harus disambut oleh para pelaku industri agar apa? Agar mereka mendisplay, ya. Targetnya apa? Targetnya tentunya selain transaksi juga daripada pengenalan produk ini kepada potensi-potensi buyers yang mungkin saja datang pada saat di sana, ya. Baik, selain tadi menyuplai juga harus mempersiapkan ya bagaimana kemudian kekurangan-kekurangan yang mulai dari packaging atau Ya. mungkin kesiapan dari produknya memang harus luar biasa, Ya. karena kita akan menghadapi tantangan yang mungkin cukup luar biasa karena banyak pesaing-pesaing di luar sana yang mungkin udah bagus produknya, Ya. mungkin tidak terekspos. Mungkin hari ini saya ingin sampaikan ke Sobat Gemilang bahwa mulai hari ini dengan menghadapi beberapa event internasional yang akan datang ke depannya untuk mempersiapkan lagi apa aja yang mungkin menjadi peluang bagi masyarakat di luar sana untuk bisa ikut terlibat dalam aktif mendukung kesuksesan WSBK seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi bicara penggiat dari pariwisata itu udah sangat luar biasa sekali gitu. Lalu kemudian sebagai masyarakat pribumi di sana seperti apa tanggapannya untuk kemajuan progres dari WSBK sekarang? Ya, jadi saya kemarin juga bertemu dengan kawan-kawan. Ya, banyak harapan. Banyak harapan dari kawan-kawan di KEK Mandalika terkait perlibatan masyarakat lokal, ya. Lalu bicara tentang bagaimana komunikasi yang intens antara ITDC, MGPA dengan masyarakat lokal yang di sana. Ini adalah tantangan yang harus diselesaikan menurut saya, dan saya sudah mengkomunikasikan ini ya kepada Bapak Dirut ITDC. Jadi di rapat kemarin itu yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, ya. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh stakeholder pariwisata yang ada di Lombok Tengah. Mereka menyampaikan harapan-harapan mereka. Kemudian kesimpulan daripada harapan-harapan itu saya sudah komunikasikan dengan pihak ITDC. Dalam hal ini Dirut ITDC, kami sudah berkomunikasi langsung dengan Dirut ITDC. Mereka akan segera menindaklanjuti ini. Mereka akan segera memetakan catatan-catatan itu yang insya Allah akan direalisasikan. Baik. Ya, sekarang tinggal tanggung jawab kita bersama bahwa kita harus memastikan bahwa semua stakeholder berada pada satu tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu adalah agar KEK Mandalika ini, World Superbike ini berjalan dengan sukses, gitu. Jadi harapannya tentu sama ya, semoga acara atau kegiatan ini yang memang kita lakukan di NTB mampu berjalan lancar, tentunya tidak menimbulkan beberapa keganjalan seperti itu. Jadi kemudian dengan berbagai tanggapan atau mungkin ketidaksetujuan daripada orang-orang di sana, apa kemudian solusi strategis yang akan diambil setelah tadi menerima aduan atau segala macam seperti itu? Ya, biasa. Artinya salah satu yang saya katakan, salah satu rekomendasi kita adalah segera perkuat komunikasi, segera menjalin bertemu, ya, kemudian kita mencari titik-titik simpul kesamaan, lalu kita mewujudkannya di dalam aksi nyata. Tentu. Ya, seperti itulah kira-kira. Dan insya Allah di dalam waktu dekat ini kawan-kawan dari ITDC, MGPA akan segera bertemu dengan kawan-kawan perwakilan dari masyarakat di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Luar biasa. Jadi ini kita tunggu. Lihat dari progresnya udah sangat luar biasa dibandingkan tahun sebelumnya, ini udah lebih baik seperti itu. Mulai dari warga masyarakat saya juga udah mulai siap menerima kenyataan itu dan mungkin mulai terlibat aktif dalam kegiatan WSBK atau kegiatan internasional yang akan datang terus-menerus seperti itu. Jadi kemudian ini kita udah berada di injury time seperti itu, Mas TR. Jadi mungkin ada dari Sobat Gemilang ingin mendengar closing statement. Apa aja sih kemudian yang memang perlu kita persiapkan? Lalu kemudian dari warga NTB sendiri apa yang perlu kita lakukan supaya bisa terlibat aktif dalam mendukung kegiatan internasional seperti sekarang? Sobat-sobat Gemilang, sorry. Nanti cut ya. Oke. Sobat-sobat Gemilang, bicara tentang World Superbike adalah ujian
bagi kita, masyarakat di Pulau Lombok, di NTB, berbicara tentang nasionalisme pariwisata, bicara tentang pariwisata merah putih. Ya, kita berharap kita semua ini mendukung, mensukseskan itu. Caranya bagaimana? Satu, pastikan, ajak kawan-kawan, sebarkan informasi, undang kawan-kawan, baik yang ada di lingkungan kita, ngegeng lah geng-geng kita, komunitas kita, ya, yang ada di keluarga-keluarga dari luar daerah, ajak datang ke Lombok untuk menonton World Superbike. Tidak perlu khawatir tentang masalah harga hotel, masalah tiket, semuanya memiliki tarif-tarif normal dan diskon-diskon khusus, ya. Tunjukkan bahwa kita semua masyarakat Nusa Tenggara Barat, kalau kita memang menunjukkan rasa bangga kita kepada pariwisata di daerah kita, kita mulai dengan cara datang rame-rame menyukseskan World Superbike. Dunia melihat kita, dunia akan menyaksikan seberapa indah, seberapa beragamnya alam dan budaya kita. Wow. WSBK, World Superbike, Mandalika, sama-sama kita sukseskan. Luar biasa ya. Boleh dong Sobat Gemilang tepuk tangan dulu. Iya, meskipun dengan tapi nggak apa-apa. Kita udah merasakan gitu ya. Kalau Sobat Gemilang untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai WSBK atau informasi terbaik yang ada di Nusa Tenggara Barat, dapat teman-teman saksikan atau dapat mengikuti Instagram NTB Pemprov dan juga dapat mengikuti nih Instagram dari Bang sendiri. Taufan Rahmadi. Taufan Rahmadi, luar biasa ya. Jadi itu dia perbincangan kita sore hari ini, merupakan insightful bagi kita semua sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik tentunya untuk NTB menjelang WSBK yang akan datang beberapa bulan ke depan. Jadi akhirnya saya Ragam Adisa, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.